terjadi banyak kecurangan di TPS di mana sudah tercoblos 03 yakni pasangan Pramono Rano sehingga menjadikan Pramono Rano menang dan mendapatkan suara terbanyak, namun demikian belum mencapai 50+1. Ya, pasangan Ridho atau pasangan nomor 1 akhirnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dikarenakan terjadi kecurangan yang secara sistematif dan masif. Saya siapa? Mas kabarnya? Wow. 03 ya? Siap. Tiga lagi ya? Cukup 3 aja berarti sudah terwakilkan kan? Atau semuanya aja? Semuanya aja ya? Oh siap. Jadi belum semua. Oh ya siap. Ya 03 lagi. Ya betul. Ya. Tiga lagi. Wow. 03 lagi, ya. Ya, 03 lagi. Iya betul. Tiga lagi. Tiga lagi, ya betul. Ya 03 lagi. Ya betul, 03 lagi. Tiga. Tiga lagi. Tiga lagi. Tiga lagi. Tiga lagi. Tiga lagi. Ya, 03 lagi ya. Jadi Anda baca ini sini Pak. Iya. Nah ini kan ada kejadian Pak. Bapak bisa buka juga di sini. Udah. Enggak, maksudnya beliau yang buka. Nah, bentuk. Silakan Pak. Begini kan pakai tadi. Hasil rapat pleno menetapkan paslon Cagup DKI Jakarta nomor urut 03 Pramono Anung Rano Karno unggul dengan perolehan suara tertinggi yakni 500.738. Sementara paslon Cagup DKI Jakarta nomor urut 01 Ridwan Kamil Suswono memperoleh suara sebanyak 386.880 dan paslon Cagup DKI Jakarta nomor urut 02 Dharma Pongrekun Kunwardana dengan perolehan suara sebanyak 109.457. Atas kecurangan itu, maka tim Ridho akan menempuh jalur hukum dan inilah keterangan Reza Patria, tim hukum atau tim pemenangan pasangan Ridho. Dilakukan oleh tim data daripada paslon nomor urut 1 yaitu Bang Ridwan Kamil dan Mas Susono dengan hasil sebagai berikut. Dari total suara yang masuk yaitu 4.353.683 suara,
paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17% dengan perolehan suara 1.748.714. Paslon nomor 2 10,55% dengan perolehan suara 459.475.000. Kemudian paslon nomor urut 3 dengan perolehan 2.145.494.000 dengan perolehan 49% atau 49,28%. Data masuk sudah mencapai 99,9%. Berdasarkan data yang masuk kami miliki bahkan C1 yang kami terima dan kami input, maka dengan ini kami menyampaikan hasil input data yang kami terima menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Untuk itu kami minta kepada KPU, Bawaslu, DKPP agar melaksanakan tugasnya melakukan perhitungan suara apa adanya secara profesional agar tidak ada hasil suara yang dirubah. Jadi kami minta inilah hasil yang telah kami input berdasarkan perolehan suara yang ada. Dan untuk itu juga kami minta kepada seluruh jajaran partai pendukung, ormas pendukung maupun relawan pendukung untuk terus bekerja mengawal proses daripada perhitungan suara di tingkat kecamatan atau PPK, kabupaten kota sampai dengan provinsi secara baik, seksama dan menjaga kondusivitas daripada proses perhitungan suara agar terjaga kedamaian dan juga demokrasi yang beradab. Jadi kami minta itu, yang kami minta seluruh jajaran agar tenang, sabar. Kita optimis bahwa ini bagian dari sebuah proses perjuangan yang harus kita lalui, dan insya Allah nanti di putaran kedua kita yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan niat baik, ikhtiar yang kerja keras kita akan memperoleh kemenangan di putaran kedua. Saya kira itu teman-teman, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Cukup ya? Pramono Anung menang dengan cara curang di Pilkada Jakarta. Hasil quick count sementara Pilkada Jakarta baru saja keluar, dan hasilnya mengejutkan banyak orang. Pramono Anung dan Rano Karno dari PDIP berhasil unggul. Padahal kita semua tahu, popularitas PDIP di Jakarta sudah sangat menurun. Jadi, kalau mereka bisa menang pasti ada yang aneh. Beberapa pengamat sempat mengatakan bahwa kemenangan ini berkat dukungan dari anak-anak Abah. Tapi kenyataannya, banyak kecurangan yang terjadi. Banyak laporan soal surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan calon nomor 3, dan bahkan pembagian sembako yang dilakukan PDIP sebelum hari pencoblosan dibuka. Semua ini semakin memperjelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam proses pemilihan kali ini. Pada putaran kedua nanti, kita harus tegas dan pastikan bahwa kecurangan seperti ini tidak terjadi lagi. Jangan sampai PDIP kembali menguasai Jakarta dengan cara-cara yang tidak jujur. Kita harus bersatu untuk menjaga integritas pilkada dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihitung dengan adil. Jangan biarkan mereka merusak demokrasi kita. Suara tidak sah, tapi dicoblos nomor urut 3. Ketua Tim Pemenangan Ridho, Ahmad Riza Patria mengungkapkan temuan dugaan kecurangan dalam proses Pilkada DKI Jakarta 2024. Tim Pemenangan Ridho juga mengaku menemukan surat suara yang dicoblos salah satu pasangan calon sebelum digunakan. Selain itu, Tim Pemenangan nomor 1 menemukan kecurangan berupa money politics atau politik uang.
dan pembagian sembako untuk mempengaruhi masyarakat dalam mencoblos pasangan tertentu. Inilah bentuk kecurangan yang sangat nyata. Kecurangan yang pertama, adanya pembagian sembako. Kedua, money politik. Ketiga, pencoblosan surat suara sebelum digunakan oleh KPU, tapi dicoblos nomor urut 3. Ya, kami minta aparat mengusut tuntas, tidak boleh dibiarkan. Dalam konferensi pers yang diadakan di kantor DPD Partai Golkar ini, Riza bahkan membuka sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi masyarakat yang menemukan kecurangan di masa tenang atau menjelang pencoblosan. Bahkan kami telah mengumumkan memberikan sayembara 10 juta bagi siapa saja yang menemukan adanya kecurangan money politik maupun penyebaran sembako di masa tenang atau menjelang pencoblosan ataupun sebelum pencoblosan. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, KPPS, di tempat pemungutan suara, TPS, 28 Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur melakukan pelanggaran berat Pilkada Jakarta 2024. Ketua KPPS berinisial RH ini menyuruh petugas ketertiban TPS inisial KN untuk mencoblos 19 surat suara tak terpakai. Ke-19 surat suara itu dicoblos untuk paslon nomor 3, Pramono Anung Rano Karno. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jakarta Timur, Rio Feriza, mengatakan, pada saat pencoblosan Pilkada Jakarta 2024, Rabu, 27 November 2024, RH menyuruh KN mencoblos surat suara tak terpakai. Sebanyak 19 surat suara yang dicoblos itu tidak semua dimasukkan ke kotak suara. Setelah mendapat informasi dari pengawas TPS, KPU Jakarta Timur melakukan pemeriksaan terhadap seluruh petugas KPPS dan Pamsung di TPS 28 Pinang Ranti. Sementara terkait sengketa administrasi, Rio menuturkan, pengawas TPS, saksi paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3 sepakat menyelesaikan kasus di tingkat rekapitulasi Kecamatan Makassar. Hanya paslon 1 dan 3 yang menyatakan keberatan, sebab saksi paslon 2 tidak hadir. Diakui KPU Jakarta Timur, 19 surat suara yang dicoblos secara melanggar itu seluruhnya untuk paslon nomor 3, Pram Rano. Kendati jelas pencoblosan dilakukan untuk salah satu paslon, Rio menyebut pelanggaran itu tidak politis. Melainkan, niat Ketua KPPS itu untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih di TPS-nya. Rio juga menyebut pencoblosan ilegal itu dilakukan karena Ketua KPPS tidak memahami aturan. Putaran kedua Pilkada Jakarta berlangsung pada 26 Februari 2025. Kendati semua lembaga survei mengungkapkan kemenangan Pramono Rano di Pilkada Jakarta, tetapi KPU Jakarta mengaku telah mempersiapkan diri mengenai kemungkinan masuknya putaran kedua. Ini karena, menurut undang-undang, Gubernur Jakarta harus memenuhi perolehan suara 50% plus 1 jika ingin menang pemilu satu putaran. Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata, seperti dilansir dari kumparan.com, jika tak ada paslon yang mendapatkan perolehan suara lebih dari 50%, ini berarti Pilgub akan memasuki putaran kedua, di mana kampanye putaran kedua berlangsung pada 2 hingga 22 Februari 2025, dan pemungutan suara pada 26 Februari 2025.